Maka tolong ya, kalau Anda selama ini berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, lisan Anda memohon, tapi jawaban tidak pernah datang, coba cek. Apa yang salah di lisan Anda di sini? Barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan rangkuman ceramah dari para ustadz terbaik yang kaya akan ilmu di Ruang Ustadz dengan cara klik like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan tinggalkan komentar atau saran untuk membangun channel kita ini. Dan kami ucapkan selamat belajar. Jadi kalau Anda sudah mengatakan dengan ibadah lisan hanya Allah, Anda mesti komitmen, gak ada yang lain. Ini standar, keimanan standar. Di kepercayaan lain pun akan seperti itu. Ya, orang lain yang meyakini yang lainnya sebagai Tuhan, dia akan komitmen bahwa cuma Tuhannya yang benar, yang lain tidak. Maka ini pun kita mengatakan komitmen yang standar. Jelas sampai sini? Awas, hati-hati ya. Karena ketika di sini nanti berpengaruh, awas, lihat baik-baik. Kalau lisan Anda sampai mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, di ibadah lisan nih. Ada agama lain selain Islam, semua agama yang benar, maka ini akan berdampak kepada ini. Perhatikan, cara Allah mengabulkan permohonan Anda akan diikat dengan komitmen Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar lisan Anda menjaga syahadat Anda, benar lisan Anda menjaga ibadah Anda kepada Allah, maka lisan itu ketika mengucapkan permohonan kepada Allah akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka tolong ya, kalau Anda selama ini berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, lisan Anda memohon, tapi jawaban tidak pernah datang, coba cek. Apa yang salah di lisan Anda di sini? Barangkali ada sesuatu yang salah di iyyaka na'budu, sehingga ketika Anda iyyaka nasta'in maksimalkan, tidak muncul di dalam kehidupan. Paham ya? Halo? Ya? Ini baru aspek tauhid. Misal, aspek muamalah. Awas hati-hati, awas hati-hati. Baik, berkata baik ibadah bukan? Tahu dari mana? Kalau tidak tahu katakan Allah alam. Baik. Ya, sekarang lihat baik-baik ya. Berkata baik itu ibadah atau bukan? Baik. Ibadah atau bukan? Ibadah. Tahu dari mana? Allah alam, Masya Allah. Baik, mari kita lihat sini. Lihat, orang yang bersyahadat itu disebut orang beriman. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Jadi ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia sudah beriman kepada Allah ya. Makanya orangnya disebut dengan mukmin, pekerjaannya disebut dengan amana, jamaknya disebut dengan amanu. Jadi kalau di Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan pada orang-orang yang beriman. Karena itu setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ada perintah untuk ibadah. Jenisnya amal soleh. Silakan Anda cek, setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Ibadah bentuknya. Jadi kalau ada di Quran dibuka ayat dengan kata amanu, setelahnya pasti bernilai ibadah. Lihat, walas, Quran surah 103. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus salihat. Setelah amanu, amilus salihat. Amilus salihat itu ibadah. Rincian amal soleh ini nanti dirinci dalam bentuk amalan-amalan ibadah. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Yu'minun. Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Salat ibadah bukan? Ibadah, baik. Contoh, Al-Baqarah 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Kalimat puasa dibuka dengan kalimat iman. Artinya kalau ada ayat-ayat di Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat setelahnya menunjuk pada ibadah. Apakah itu ibadah dalam bentuk ritual? Apakah itu ibadah dalam bentuk sosial? Apakah itu ibadah dalam bentuk tauhid? Atau apakah itu ibadah dalam bentuk muamalah? Sekarang perhatikan, lisan kita ketika disebut oleh Quran itu tidak akan jauh dari fungsi ibadah. Quran surah ke-49 ayat ke-11. Perhatikan kalimatnya. Lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jangan saling cela. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah. Iman.
Lihat, tauhid Anda disentuh, setelah itu muncul ibadah pada lisan. La yasra qaumin qaum, jangan saling celah. Ayat sebelumnya, yang keenamnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang telah beriman, jika datang berita yang tidak benar dari orang yang tidak baik, kredibilitasnya cek dulu. Pastikan benarnya, jangan sebarkan hoax. Itu ayat tentang penyebaran hoax. Coba lihat, mohon izin ya. Jadi ketika Anda menghindari hoax, itu ibadah. Ketika Anda meninggalkan celah, itu ibadah. Ketika Anda berkata yang baik-baik, itu ibadah. Sekarang perhatikan, lisan orang yang selalu digunakan untuk ibadah, konsekuensinya ketika lisannya ini digunakan untuk memohon kepada Allah, maka akan cepat Allah mengabulkan permohonannya. Tapi Masya Allah, lihat sini. Lisan Anda ketika digunakan pada hal yang tidak Allah sukai. Allah kan sukanya ibadah. Anda yakin dengan Allah, kata Allah kerjakan ibadah. Ini bentuknya seperti ini. Awas, ada ibadah lisan. Tiba-tiba Anda mengerjakan apa yang tidak disukai Allah. Saya mengerjakan sesuatu yang tidak Anda suka. Tiba-tiba saya datang kepada Anda untuk meminta sesuatu. Anda berikan tidak pada saya? Ya, kata Anda, tolong ya, Sadadi, jangan mencela, jangan menghina, jangan macam-macam. Terus saya kerjakan semua itu. Saya cela orang, saya hina orang, saya katakan yang buruk-buruk. Tiba-tiba saya datang kepada Anda minta sesuatu. Dikabulkan tidak? Anda setiap hari berapa kali menggunakan lisan dalam hal yang tidak baik? Pernah mencela orang lain, pernah menghardik orang lain, pernah macam, pernah A, pernah B, pernah C. Tiba-tiba dengan senyaman hati Anda ingin memohon kepada Allah. Ya Allah tolong kabulkan, ya Allah tolong mudahkan, ya Allah tolong cepatkan, ya Allah tolong. Kalau satu kali Anda memohon kepada Allah, ternyata maaf permohonan Anda tertunda, coba cek. Ada nggak yang salah dalam kana budunya? Ini poinnya. Jelas. Dan puncaknya, sholat. Ini puncaknya. Ya, hati-hati. Karena dalam sholat itu, teman-teman sekalian, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita bicara, kepala kita menunduk, tangan kita digerakkan, kaki digerakkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ketika ada seseorang dalam sholat yang membaca kalimat ini, itu langsung turun hadis qudsi seketika. Kalau benar sholat Anda, itu dahsyat jawabannya. Abu Daud, nomor hadis 649. Alhamdulillah. Lihat jawabannya. Perhatikan. Idza qala al-abdu. Kalau seorang hamba memohon dalam sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berkata, ya Allah sekarang hamba sholat hanya kepadamu saja. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang hamba punya persoalan. Hamba mohon solusi hanya padamu saja. Lihat jawaban hadis qudsiynya. Qala Allah azza wa jalla. Allah menjawab doanya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian. Wali abdi masal. Kalau hambaku benar sholatnya sampai sekarang ini, masalah. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Karena itu orang-orang dulu termasuk para nabi, ketika mereka punya kebutuhan tertentu, ketika mereka punya hajat tertentu, punya persoalan tertentu, kebanyakan mereka memohon dalam sholat. Sholat itu bukan ibadah yang hanya disyariatkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, dulu pun sudah mengerjakannya. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya, kita lebih sempurna. Saya beri contoh misal, antum kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Habis Idul Adha, kenal Nabi Zakaria. Luar biasa. Tapi bagus lah, daripada di Lampung Ustaz kenal Fir'aun. Luar biasa, dia agak lebih bagus. Nabi Zakaria punya masalah. Sudah puluhan tahun, rambut memutih, fisiknya sudah mulai letih, ya belum ada keturunan. Dilukiskan kemudian di Quran surah ke-19 ayat 2 sampai ayat ke-11-nya. Bagaimana beliau tidak putus asa memohon kepada Allah. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Dikabulkan ketika beliau sedang menunaikan sholat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka dipanggil oleh malaikat, diberikan kabar. Allah memberi kabar gembira akan punya anak laki-laki. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Namanya Yahya. Kapan terjadi? Ketika berdiri dalam sholatnya. Nabi Musa ketika punya masalah diminta sholat oleh Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Musa, saya Allah. Enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya? Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat dengan benar sebagai zikir kepada saya. Allah perintahkan Nabi Musa sholat. Nabi Ismail alaihi salam. Quran surah 19 ayat ke-55. Saya tuliskan. Perhatikan teman-teman. Bahkan meminta keluarganya sholat.
Lihat, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Beliau meminta kepada keluarganya tunaikan salat dengan benar. Anda bisa bayangkan, Nabi Ismail sangat dekat dengan Allah, disayang oleh Allah. Dari rahim beliau kemudian dari istrinya mengalir keturunan-keturunan sampai muncul Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan untuk salat, minta pada keluarganya salat. Nabi Isa salat. Quran surah ke-19 ayat 31. Beliau salat. Semua salat. Dan Anda bisa bayangkan, Nabi salat, Rasul salat, sahabat salat, tabi'in salat, ulama salat. Anda Rasul bukan, Nabi bukan, ulama bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan. Anda nggak mau salat. Ya, ada sesuatu yang kita harus perbaiki. Jelas ya?